Simponi Indonesia luar biasa. Ini aku udah sampai di Watu Tatah 1. Sindoro. Indonesia luar biasa. Didn't wanna be harsh, but it's been a couple months and I'm tired of you calling. I led you on, that's on me. Led you on, that's on me. You're texting me non-stop and I don't wanna talk, but I'm also kinda lonely. Got everything a girl wants. Sahabat Simponi Indonesia tercinta, ketemu lagi bersama saya Rini. Oke, kali ini kita mau packing, mau prepare ke Gunung Sindoro. Untuk jamnya kita berangkat di jam 7, semoga sampai di sana di jam 3 pagi. Target ya jam 3 pagi. Biar bisa istirahat. Oke guys. Simponi Indonesia tercinta. Nah, ini HIS kita yang membawa rombongan tim Simponi Indonesia tercinta. Nah, ini sebenarnya perjalanan dari Bogor ke Wonosobo itu ditempuh dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Tapi kita karena banyak santai, jadi kita datangnya jam 6 pagi sampai homestay 09. Kita udah sampai ya, kita ke homestay dulu. Dari homestay kita prepare mau berangkat ke Sindoro. Nah, ini persiapan semua carrier kita ini, peralatan dan amunisi kita selama di Sindoro. Oke, stay tune, ikutin terus di Simponi Indonesia perjalanan kita ke Sindoro sampai pulang lagi. Hai guys, sahabat Simponi Indonesia tercinta. Nah, ini aku dan tim sedang berada di perjalanan menuju Pos Keledung ya. Kita by Pos Keledung ke Sindoronya. Nah, ini kita udah sampai dengan tim Soma, Husni, Sam, Uyung, saya dan suami. Ini kita mau berangkat ke Sindoro. Oh, satu lagi nih, kita bawa porter handalan hebat ini bersama tim kita Indonesia. Simponi Indonesia itu Bapak Ripto ya. Oke, ini kita lagi siap-siap prepare. Tapi ini kita tim sebenarnya mau naik gunung itu kita sampai pos 2, pos bayangan ya. Sebelum pos 2 itu mau naik ojek buat mempersingkat waktu dan menghemat tenaga. Jadi kita tuh semua naik ojek, memutuskan untuk naik ojek guys. Pendaki santuy namanya ya guys. Oke, nah ini kita lagi siap-siap berdoa biar diberi keselamatan berangkat dan pulang kembali dengan selamat. Oke guys, stay tune terus ya di Simponi Indonesia tercinta. Hai sahabat Simponi Indonesia, ini saya dan tim lagi milih-milih ojek nih, mau naik ojek dari pos Keledung sampai pos 2. Kalian perlu tahu nih, harga ojek dari pos Keledung ke pos 2 itu sekitar 45.000 ya guys, sampai pos 2. Tapi ojeknya Masya Allah sampai loncat-loncat, sampai terbang-terbang. Ini gue licin di perjalanan, benar-benar parah ya guys. Oke, kalau mau nyobain naik ojek Sindoro silahkan cobain, mantap. Oke guys, nah ini kita udah sampai ya di pos 2. Sebenarnya ini nggak pos 2 banget sih, di bawahnya pos 2 ini kita jalan. Kebetulan memang cuacanya waktu itu syahdu gimana gitu ya guys. Jadi aku dan suami juga tim pakai raincoat ya, buat kita biar nggak kehujanan di jalan. Nah ini benar-benar sih jalannya sih ya, emang masih landai. Kalau yang ini dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan nih,
mulai nanjak-nanjak, ngap-ngap dikit gimana gitu ya guys. Oke guys, stay tune terus Simponi Indonesia. Coba cek kelas sama tak? Agendakan jemaah Jumatan di atas. Siap. Mana Ustadznya? Norowel, Jan. Sudah ngomong. Well. Yo jalan-jalan bersama Simponi Indonesia. Mantap. Terus deh jalan terus. Assalamualaikum. Hai guys, sahabat Simponi Indonesia tercinta. Gunung Sindoro yang terletak di Temanggung, Jawa Tengah tidak hanya menjadi salah satu gunung tertinggi di wilayah tersebut, tetapi juga menjadi tujuan favorit para pendaki dan peminat alam. Nah ini, aku dan tim sudah sampai pos 2 ya guys. Dari tadi yang pos ojek itu memang nggak jauh sih. Kenapa disebut pos 2 sampai pos 2 ojeknya? Karena memang tidak jauh dari tempat ojek. Nah ini sudah sampai pos 2 guys. Kita mau istirahat dulu, lihat-lihat semangka dan gorengan 2000-an loh guys. Guys, sekarang kita udah nyampe pos 2. Bentar lagi kita lanjut lagi ke pos 3. Habis itu pos 3 sunrise camp, kita nge-camp di situ. Ini tempatnya dulu. Hai guys, ini saya dan tim melanjutkan dari pos 2 ke pos 3 menuju Gunung Sindoro. Gunung Sindoro mempunyai ketinggian 3158 meter di atas permukaan laut. Gunung Sindoro tidak hanya menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan kisah legenda yang menarik tentang asal-usulnya. Oke guys, asal-usul nama Sindoro sendiri memiliki akar dari bahasa Sanskerta yaitu Sundara yang berarti indah. Selain itu, nama alternatif untuk perempuan dari Sindoro adalah Sundari yang memiliki arti cantik. Kisah legenda asal-usul Gunung Sindoro dihubungkan erat dengan Gunung Sumbing, dianggap sebagai kembaran dari Gunung Sindoro. Konon, dua gunung ini dinamai sesuai dengan anak kembar dalam sebuah cerita rakyat lokal. Cerita dimulai dari keluarga sederhana yang memiliki dua anak kembar dengan ayah yang bekerja sebagai petani dan ibu yang mengurus rumah tangga. Meskipun kedua anak kembar tersebut sering bertengkar, cerita mereka menjadi menarik ketika salah satu dari mereka mendapatkan tamparan dari ayahnya menyebabkan bibirnya sobek. Dalam bahasa Jawa, robek di bibir tersebut disebut sumbing. Sang anak yang mengalami kejadian tersebut kemudian menjadi referensi untuk nama Gunung Sumbing. Di sisi lain, saudara kembarnya yang tumbuh menjadi pribadi baik dan santun diabadikan sebagai Gunung Sindoro. Hai sahabat Simponi Indonesia tercinta, di lereng gunung ini ditemukan artefak kuno yang diyakini berasal dari kerajaan Mataram kuno. Artefak tersebut menjadi saksi sejarah kejayaan kerajaan yang musnah ketika Gunung Sindoro meletus. Tak hanya itu, Gunung Sindoro juga dipercayai sebagai tempat tinggal para bidadari loh guys. Mitos lokal menyatakan bahwa Gunung Sindoro memiliki pusat energi feminin, sementara Gunung Sumbing dianggap sebagai pusat energi maskulin. Tapi yang belum habis dari itunya agak agak begitu terjal dan kecil ya. Penuh KW dasar. Harus hati-hati dan batu juga triknya. Oke, siap. Keseimbangan antara keduanya dianggap penting untuk menjaga keharmonisan tanah Jawa. Para pendaki Gunung Sindoro pun memiliki kesaksian unik seperti bertemu dengan sosok perempuan anggun yang diyakini sebagai bidadari saat mendaki ke puncak Gunung Sindoro. Dan apa deh, pausa. Gimana Bu kesan-kesannya naik Sindoro ini? Pokoknya tuh naik Gunung Sindoro ini dalam rangka cuaca syahdu tetap ya
terjal jalannya, harus hati-hati. Batunya tuh gede-gede banget. Pokoknya harus hati-hati deh kalau Kita naik pihak ledung ya? kita naik ke Keledung. Oke, lanjut sampai Indonesia. Keunikan Gunung Sindoro tidak hanya terbatas pada cerita mistisnya aja. Gunung ini juga menjadi surga bagi para pecinta bunga Edelweiss. Konon katanya, dua nama gunung ini antara Sindoro dan Sumbing merupakan nama dari anak kembar kakak beradik yang dilahirkan oleh seorang petani yang sehari-harinya bertani, guys. Mereka ini berdua antara Sindoro dan Sumbing. Sindoro mempunyai keunikan adalah menjadi anak yang baik hati, sopan, dan penyabar. Sedangkan Sumbing menjadi anak yang sombong, angkuh, dan malas. Ayahnya di keluarga tersebut bekerja sebagai petani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Tolong dilihat, Simponi, jalannya benar-benar terjal. Well, Ya, well, bukan nama batu itu. Karena sering melihat anaknya bertengkar yang kembar tersebut, akhirnya sang ayah menampar salah satu anak sampai robek. Bahasa Jawanya sih disebut Sumbing. Kenapa sekarang disebut Gunung Sumbing dan Sindoro? Karena ada cerita warga lokal, menurut mereka antara Sumbing dan Sindoro itu adalah saudara kembar. Hai, ini baru di ketinggian berapa ya? Ada 2000 mdpl? nggak tahu deh ya, ada kali 2000 ya. Kita masih menuju ke pos 3 nih, dari pos 2 belum sampai. Jalan santuy. Oke. Santuy, yang penting selamat dan sampai. Ini cuacanya benar-benar sahdu, enak banget. Dingin-dingin semriwing. Semriwing. Oke sahabat Simponi tercinta, ini saya sudah sampai di Watulongko. Watulongko tuh pertanda adanya batu ya, mungkin batu besar, nggak tahu apa ya artinya. Tapi ini Watulongko itu kayak ada batu gede gitu yang ada di pinggir jalur pendakian. Lihat jalurnya ke bawah. Wah, treknya benar-benar terjal. Buat yang mau kesini, siapin fisik, siapin makanan, buat jalan ngemil-ngemil biar nggak capek. Di bawah santai. Air hujan rasanya tawar, ada air hujan rasanya manis. Suka Sehat? banget suasana syahdu. Sehat. Aku Alhamdulillah. lagi nyanyi-nyanyi ala-ala gimana gitu ya. Oke, siap. Jalur pendakian Gunung Sindoro dibagi ada 6 jalur. Pertama, jalur Keledung. Titik awal jalur ini ada di Temanggung dan berbatasan langsung dengan area Wonosobo. Jalur pendakian melalui Keledung bisa dikatakan jalur paling banyak dikenal pendaki baik pemula maupun tingkat lanjut untuk mendaki Gunung Sindoro. Yang kedua, jalur Ndoro Arum. Jalur kedua yang bisa dilalui adalah via Ndoro Arum. Jalur ini berada di sisi barat lereng Gunung Sindoro, tepatnya di daerah Wonosobo. Di komunitas pendaki, jalur ini banyak dikenal juga dengan sebutan jalur naga. Yang ketiga, jalur pendakian Gunung Sindoro via Bansari. Jalur ini dimulai dari titik awal di Temanggung, dekat dengan area perkotaannya. Jalur Bansari sendiri populer ketika pendakian via Keledung penuh. Yang keempat, pendakian via jalur Bedakah Wonosobo. Sebenarnya letak jalur Bedakah masih di area Wonosobo guys, dan dekat dengan jalur lain pendakian Gunung Sindoro, yakni jalur Alang-Alang Sewu. Lokasi titik start jalur ini tidak jauh dari area perkotaan, sehingga jadi salah satu favorit pendakian. Perjalanannya enak, sahdu, adem, terjal, campur nano-nano. Ini kita berhenti-berhenti, nggak langsung jalan gitu guys. Pokoknya mah well.
Nah, yang kelima, jalur sebelah selatan, jalur Sigedang. Seperti yang disebutkan tadi, jalur Sigedang bisa dilewati ketika kamu berada di sebelah selatan lereng Gunung Sindoro. Jalur ini letaknya cukup dekat dengan dataran tinggi Dieng dan masuk di wilayah Wonosobo juga. Jalur Alang-Alang Sewu adalah jalur yang keenam, yaitu jalur terakhir di Kecamatan Kretek. Alternatif lain yang bisa dilewati ketika jalur Keleduk penuh dengan pendakian via jalur Alang-Alang Sewu, secara harfiah nama jalur ini memiliki arti 1000 alang-alang yang mempresentasikan kondisi trek yang akan kamu lalui sampai ke puncak. Oke, itu 6 jalur yang akan dilalui oleh para pendaki ketika Anda mau mendaki Gunung Sindoro. Stay tune terus ya guys. Halo Mas, ini dari mana pendaki nih? Saya dari Jogja. Jogja? Semuanya? Ini kami ngumpul di Jogja. Oh iya. Dari pondok pesantren. Oh pesantren. Bang mondok juga bang. Ya. Ini sama ini. Kita. Oh iya, boleh di mana? Iya sama pondok juga dia. Baru pertama kesini? Iya, ini kesini pertama. Oh. Pertama kali langsung Sindoro. Baru pertama banget? Ini Kalau masa selamat pertama. berarti belum ke mana-mana? Belum. Saya ke Andong. Ini udah banyak. Oh, udah. Wah ini berarti seniornya nih. Iya. Enggak Senior, guys. Apa? Udah ke mana? cuman yang Gunung Andong itu ya? ada sudah. Oke, sumbing deh. Sumbing udah. Oh Sumbing. Tahu belum? Tahu belum? Oke Mas, makasih ya. Ya. Ya, nggih. Hai sahabat Simponi Indonesia tercinta, aku akan menjelaskan sih sejarah letusan Gunung Sindoro. Sebagai gunung api aktif, Gunung Sindoro per 28 Mei 2024 masih berstatus level 1 atau normal. Pada tahun 2021, seperti diberitakan, sempat terpantau adanya peningkatan aktivitas, namun hal tersebut masih dinyatakan dalam kondisi normal. Dilansir dari tribunnews.com, sebelumnya Gunung Sindoro juga sempat ditingkatkan statusnya menjadi waspada level 2 pada tahun 2011 dan baru kembali normal pada tahun 2012. Aktivitas Gunung Sindoro tercatat dalam sejarah berupa letusan abu dimulai pada tahun 1818. Selanjutnya, aktivitasnya kembali tenang selama lebih kurang 60 tahun sebelum kemudian terjadi letusan abu pada tahun 1882 yang diikuti leleran lava di lereng barat laut. Letusan abu kembali terjadi di tahun 1903 yang mencapai ke Jajar dan Garung. Kemudian di tahun 1906 dengan abu sampai ke Ledung. Setelah aktivitas tersebut terdapat jeda selama 63 tahun sebelum kemudian aktivitas Gunung Sindoro kembali terjadi pada tahun 1970 yang ditandai oleh munculnya kepulan asap putih tipis dan tebal. Hai sahabat Simponi Indonesia tercinta, ini aku naik jam 11, sekarang sudah jam 13.32 dan aku sudah di kawasan Tritis 3 Gunung Sindoro. Nantikan keseruannya ketika kita summit dan sampai nanti di pos Sunrise Camp. Oke, stay tune. Nah guys, setelah istirahat sejenak, ternyata ini saya dan tim menuju ke pos 3, tapi karena memang cuaca kurang mendukung, mendung, berkabut, cuaca syahdu ringan, jadi pas mau naik ke pos 3 tuh kita kehujanan, hujan gede banget, akhirnya neduh di warung, nggak tahu warung siapa, memang lagi tutup karena bukan di weekend ya guys. Saya naik itu di hari Jumat, jadi warungnya tutup, tidak ada makanan, tapi tetap aja kita neduh tuh enak banget deh pokoknya, dingin, cuacanya dingin banget. Wah, ternyata pemandangan dari warung si bapak ini setelah kita menunggu hujan reda, di luar keren banget, udah kelihatan guys lautan awannya. Berharap sih sampai Sunrise Camp kita ngelihat sunset ya guys. Ada sunset dan Gunung Sumbing di depan kita. Keren banget, mantap, luar biasa. Nah guys, kita ini melanjutkan perjalanan menuju Sunrise Camp. Sekedar info guys, kalau lagi hujan gini,
jalan dari pos 3 ke Sunrise Camp itu terjal sama licin. Walaupun cuma 15 menit, kepleset lumayan sih. Benjol-benjol kaki ya, berbiru gitu kan. Oke, ini udah mau sampai di Sunrise Camp nih, dikit lagi. Stay tune terus ya guys. Guys, tahu nggak sih, ini tuh jalanan terjal tuh sengaja kita shoot untuk memperlihatkan kepada vlogger-vlogger yang lain kalau Sindoro tuh kalau lagi hujan bener-bener licin menuju pos Sunrise Camp-nya. Duh guys, karena jalanan licin, jadi rasa lelah, capek itu cepet banget dan tenaga tuh hampir habis. Kebayang dong di pos Sunrise Camp tuh ada nasi padang. Oh iya guys, ada lagunya nih guys. Goyang nasi padang, pakai sambal randang, kata orang Minang. Aduh, jadi nyanyi deh guys. Sunrise Camp, pasak. Oke guys, ini aku dan tim Simponi Indonesia sudah sampai di pos Sunrise Camp. Berharap sih ngelihat sunset ya, tapi kayaknya dengan cuaca mendung-mendung syahdu gini susah sih kalau lihat sunset. Jadi kita langsung pasang tenda, masak buat makan malam ya guys. Oke, stay tune terus ya guys. Oke guys, ini kita lagi masak, makan malam ya. Setelah ini kita tidur, istirahat, prepare buat besok summit di jam 3 pagi. Oke guys, stay tune terus. Halo guys, sahabat Simponi Indonesia tercinta. Ini kita mau prepare ke summit jadinya begitu. Sindoro, summitnya ya, dari pos Sunrise Camp. Semoga sampai tujuan dengan selamat dan balik lagi. Kita nanti turun mungkin cuma setengah jam ya di atas, turun lagi kita langsung cabut pulang. Oke, stay tune. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa-doa. Oh, enggak turun ya. Ceklat. Gimana rasanya? Meroket saya. Masya Allah. Awannya udah kelihatan guys. Aku sebenarnya ngejar sunrise ya. Cuman ya alhamdulillah sih, walaupun masih ada di pertengahan udah kelihatan sunrise-nya, awannya, lautan awannya udah kelihatan, sumbing juga udah kelihatan dari sini. Karena perjalanannya licin sama terjal, jadi kita tuh banyak istirahatnya karena kaki malehoy kalau kata bahasa Sunda ya. Oke guys, stay tune. Masya Allah. Keren sih pakai GoPro. Mantap. Cakep
Ya. Hai sahabat Simponi Indonesia tercinta, aku udah ada di Watu Tatah 1. Oke, ini perjalanan dari Sunrise Camp menuju Watu Tatah 1 itu lumayan ya. Ini aku dari jam 3 sampai sini jam setengah 6. Jadi kalian kalau mau ke sini ngejar Sunrise Camp lebih baik memang dari jam 2 pagi ya. Karena banyak istirahatnya pasti di jalan. Karena habis hujan, perjalanan ke sini cukup terjal sama licin. Oke guys, stay tune, lihat sunrise-nya. Mau foto ya? Ini udah sampai mana, Bro? Kita sampai pertengahan puncak. Tengah puncaknya sambil sarapan dulu. Lihat. Spektakuler, guys. Indonesia tercinta, ada nggak sih yang seindah ini kalau kita nggak naik gunung? Kenapa orang bilang ngapain sih naik gunung capek-capek? Emang bener sih, kenapa naik gunung capek-capek? Tapi buat gue capek tuh terbayar dengan pemandangan yang di belakang gue. Gunung Sumbing, selamat, laut kelihatan banget, lautan awan dan matahari terbit, sunrise-nya fokus banget. Oke sahabat Simponi Indonesia tercinta, yang mau ke Sindoro, gasken, lagi bagus. Siapa yang punya charger itu? Ikan sepat, ikan teri. Ada kapap imutmu di hari ini, Tuan Putri. Wow.
Sahabat Simponi tercinta, kita sudah ada di ujung perjalanan, sudah mencapai puncak Sindoro, puncak tertinggi. Kata-kata mutiara hari ini untuk Anda semua, wahai vlogger. Pengalaman itu bukan pada puncaknya, akan tetapi pada perjalanannya. Gunung adalah pelampiasan terbaik kita di saat kita berada di titik jenuh dan memerlukan semangat baru. Di gunung hanya punya satu aturan, hormati aku, kau akan selamat. Datangilah dengan ponggah, mati kau dicabik angin beku dan diterkam meruncingnya tebing yang tak kenal belas kasihan. Mendaki gunung mengajarkan kita untuk memahami dan belajar merendahkan angkuh. Keangkuhan, kesombongan, keegoan bukan sifat seorang pendaki. Ada kalanya naik ke atas dan melihat ke bawah untuk menyadari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta. Salam lestari, salam Simponi Indonesia.